Nah, di bulan Juni ini kita sudah punya tema yang diberi judul ability atau kemampuan atau kekuatan. Dan sudah 4 minggu kita itu diberikan atau disodorkan kebenaran-kebenaran tentang ability, tentang kemampuan untuk melayani. Siapa yang masih ingat? Minggu pertama Pastor Melan khotbah how to preach the gospel. Sudah adakah yang praktek? Mendengarkannya dan mencoba melakukannya di rumah. Inti dari semua yang pastor sharingkan waktu itu adalah apapun, dimanapun, bagaimanapun kita melakukan sesuatu, kita terlibat dengan orang dalam percakapan apapun, ujungnya harus Injil disampaikan. Itu yang Pastor Melan sharingkan minggu pertama. Minggu kedua kalau saya tidak salah ingat adalah Pastor Ramli. Dia khotbah tentang ability, kemampuan. Ada begitu banyak kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Tapi kita waktu itu diberi pengajaran lewat seorang Samaria yang murah hati, di mana dia dengan belas kasihannya dia tolongi orang yang dirampok habis-habisan dengan semua ability yang ada pada dia. Dia gunakan itu untuk menolong, menyelamatkan orang lain. Nah, di dalam kita semua dikatakan oleh Pastor Ramli, kita punya kemampuan apa saja. Ada yang punya kemampuan editor, ada punya kemampuan menulis mungkin, kemampuan manajerial mungkin dan sebagainya. Intinya semua orang punya kemampuan. Dan minggu ketiga Pastor Iren. Dia khotbah tentang atau dia kasih kepada kita pengajaran tentang kebenaran tentang melayani. Ada orang gak mau melayani karena berpikir itu cuma jatahnya para pastor atau pendeta. Tapi melalui kebenaran disampaikan bahwa semua kita orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang ingin memuliakan Tuhan, pasti mau melayani. Amin. Itu yang Pastor Iren katakan. Ya, tentunya berdasarkan firman Tuhan. Dan minggu kemarin siapa yang masih ingat Pastor Paski khotbah juga tentang ability. Dia kasih pengajaran tentang seekor keledai yang tertambat, kemudian Tuhan bilang lepaskan keledai itu. Aku mau menggunakannya, nanti aku kembalikan. Dia jelaskan bahwa mungkin di antara kita berpikir gak bisa melayani karena aku masih muda. Gak bisa melayani karena punya ikatan masa lalu. Nanti orang bilang apa? Apalagi kalau khotbah di kampung sendiri atau khotbah di muka keluarga sendiri. Orang mau bilang, hei kamu punya latar belakang bla 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 bla. Dan kita membiarkan diri kita terikat seperti keledai itu sehingga potensi untuk digunakan Tuhan dalam tanda kutip itu tenggelam dalam hidup kita. Nah, dari semua itu saya ingin tanya buat kita semua hari ini, apa yang akan kita lakukan? Dari 4 pengajaran ini, kalau diibaratkan makanan, semua jenis makanan bergizi, semua menu makanan terbaik sudah ditawarkan kepada kita, sudah disodorkan kepada kita. Terus apa yang akan kita lakukan? Membiarkan semua itu basi? Atau kita mau buat keputusan, yes, aku mau lakukan. Nah, hari ini saya ingin beri tema, jangan menunda, sekarang waktunya. Bolehkah diulang? Jangan menunda, sekarang waktunya. Apa maksud saya dengan mengatakan, jangan menunda, sekarang waktunya? Artinya begini, keputusan untuk melayani itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Gereja sudah sangat terbuka untuk menawarkan kepada kita semua, ayo di bagian ini masih kosong melayani. Mungkin jadi driver, mungkin guru MHK mungkin dan sebagainya. Masih ada bagian-bagian yang kita dapat isi di situ karena kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk ada di situ. Tapi sekali lagi keputusannya ada pada kita.
Dan jangan pernah menunda. Kalau selama 4 minggu bahkan sampai hari ini kau merasakan di dalam hatimu bahwa yang dikatakan Pastor Ramli, yang dikatakan Pastor Melan, yang dikatakan Pastor Iren, yang dikatakan Pastor Paski itu adalah saya. Ayo saya dorong hari ini, buatlah sebuah keputusan. Jangan pernah menunda. Mengapa begitu? Karena kalau kita tidak menunda, sebenarnya kita sedang membuat pilihan yang terbaik. Katakan pilihan yang terbaik. Sering kita kalau berpikir atau mendengar kata pilihan yang terbaik, dalam pikiran kita otomatis muncul yang namanya Maria. Ingat ya kisahnya dalam Lukas. Maria memilih yang terbaik, itu kata Yesus. Yesus sendiri yang bilang, Maria telah memilih yang terbaik. Kita akan otomatis ingat Maria. Tapi kemudian tahukah kita semua bahwa ada sesuatu juga yang Maria lakukan yang terbaik, yang orang lain tidak pernah paham. Di dalam Yohanes 12, dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, yang baunya itu tercium di seluruh ruangan. Nah, itu berkaitan dengan penguburan Yesus. Nah, hari ini saya ingin kita melihat ada 3 orang atau bukan 3 kelompok yang berhubungan dengan penguburan Yesus. Yang pertama itu Maria, kita sudah dengar tadi, simpan dulu, saya akan balik ke situ untuk dibahas lebih lagi. Tapi yang kedua yang namanya Nikodemus. Mari kita buka Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Ingat ya, tema kita hari ini adalah jangan menunda, sekarang waktunya. Yohanes 19 ayat 39 sampai dengan ayat 40. Yesus dikuburkan, diberi judul oleh Lai. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Jadi ini kalau kita maju di pasal 3, ini Nikodemus yang sama. Dia ahli Taurat. Kalau zaman sekarang orang Kristen dari lahir, bahkan jago Alkitab. Dia tahu semua kebenaran. Dia malu-malu mau datang Pak Yesus. Dia datang tengah malam di saat orang tidak tahu. Dia nggak berani terang-terangan, yes aku mau ikut engkau Yesus. Nah ini peristiwa Yesus sudah mati dan mereka pingin, si Yusuf dari Arimatea pingin mayatnya Yesus. Kemudian datanglah juga Nikodemus dan dia bilang begini, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Saudara, saya baca satu artikel, campuran minyak mur dan minyak gaharu ini sangat mahal rupanya. Dan Nikodemus ini bukan orang yang miskin atau susah. Karena kalau yang Maria persembahkan itu minyak narwastu dikatakan biayanya upah dari orang yang kerja selama 1 tahun. 1 tahun hari kerja, ternyata yang punyanya Nikodemus ini menurut artikel itu ya, itu adalah sesuatu yang dibayar dengan upah kerja selama 100 tahun. Menurut artikel itu, artinya betapa mahalnya sesuatu yang dia persembahkan buat mayat Yesus. Sesuatu yang dia kasih buat Tuhan Yesus. Mayatnya dalam tanda, mayatnya ya. Tuhan Yesus sudah mati waktu itu. Kita lanjut ya. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat Yesus atau mayat. Jadi semahal apapun yang dipersembahkan oleh Nikodemus, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana apiknya atau bagusnya dia mengapani mayat Tuhan Yesus, tapi terlambat. Yesusnya bahkan gak bisa bilang makasih ya Nikodemus, mahal loh yang kamu berikan buatku tuh mahal. Yesus bahkan gak bisa senyum dengan apa yang Nikodemus kerjakan. Pelayanan yang dia berikan sudah terlambat. Dah mayat loh Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
mumpung kita masih hidup. Jangan pernah menunda melayani Tuhan. Karena one day sebagus apapun kita coba berikan kepada Tuhan, suatu hari pun berapa bagusnya, mahalnya, terbaiknya menurut kita, kita persembahkan sebagai pelayanan buat Tuhan, tapi semuanya sudah terlambat. Oh pastor, orang masih ada sampai sekarang, masih kuat, masih sehat. Yes, tapi 1 menit dari sekarang siapa yang tahu apa yang bakal jadi. Itu sebabnya jangan menunda. Sekarang waktunya. Sekarang. Semua minggu lalu Pastor Paski bilang, si keledai itu berpikir ini di pertama kali saya mau dipakai untuk ditunggangi. Semua orang punya yang namanya pertama kali, betul? Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah maukah kita memulai, maukah kita bertindak. Karena selebihnya Tuhan kok yang urapi, amin. Selebihnya Tuhan yang kerja, bukan kita. Tadi saya naik ojek dari Minut sampai sini, di dalam saya tuh khotbah terus sampai di sini saya mau catat apa ya tadi yang Tuhan bilang. Aduh, nggak ingat baik-baik. Tadi di WC saya berdoa lagi, Tuhan kasih tahu saya apa yang kau ngomong di ojek tadi. Artinya begini, ketika kita memberi diri, maka Tuhan dengan seluruh keberadaannya dia akan penuhi engkau. Bahkan orang akan heran, oh betul so dia, pangmalo sekali dia dulu. Saya dulu Bapak Ibu Saudara gak pernah mau berdiri depan umum. Saya lahir besar di Hosana. Senangnya sembunyi di ruang doa. Mengapa? Karena saya minder, gigi saya berantakan, dari keluarga yang gak mampu. Tapi suatu saat, dengan pelayanan Kak Didi di kota Mobagu, sudah berdoa, sudah mau firman Tuhan, Kak Didi sudah berdiri di mimbar, saya duduk begitu seperti Kak Gil, dan dia bilang begini, hari ini yang akan khotbah adik saya, Ita Manambe. Wah, saya kaget, Tuhan. Saat itu saya nggak bisa lagi mengasihani diri. Nggak bisa lagi saya bilang, nggak mungkin dan sebagainya. Saya ambil Alkitab, maju di depan, kun fayakun, pokoknya jadi. Saya mau beritakan firman. Kata Pastor Melan, yang disampaikan tuh firman. Nanti firman bela dirinya sendiri. Karena itu jangan pernah menunda. Dimanapun kemampuanmu, ayo berikan buat Tuhan. Jangan seperti Nikodemus, dah terlambat. Dia beri yang mahal, lebih mahal dari punya Maria. Tapi terlambat. Yesus gak bisa nikmati. Ya kan? Berkunjung ke rumah duka. Kita mau nyanyi seperti apa, kita mau taruh emas segepok, sebanyak apapun, mayatnya tetap diam. Bahkan gak bisa senyum, makasih ya, gak bisa, terlambat. Itu Nikodemus. Yang kedua, kita buka di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 6. Nanti kita akan balik lagi ya ke Maria. Markus 16, saya senang pakai buku Alkitab karena ini sudah penuh coretan. Saya senang baca dan menulis-nulis rema yang Tuhan kasih saya tulis. Markus 16 ayat 1 sampai 6. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, ternyata di Yahudi itu, saya sudah tanya juga ke Pastor Heri, banyak sekali orang yang namanya Maria. Gitu ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi ini kalau Nikodemus, mayat Yesus baru diturunkan, gitu ya. Jadi Yesus sudah menjadi mayat. Nah, kalau di sini Yesusnya udah dikubur. Yesusnya sudah dikubur. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, nampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan.
Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sana. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Yang kedua, mengapa kita jangan pernah menunda? Sekarang waktunya layani Tuhan. Yang kedua, karena jangan sampai pelayanan kita menjadi tidak berguna. Kalau Nikodemus sudah terlambat, ini menjadi lebih tidak berguna lagi. Kalau Nikodemus masih masuk akal, memang mengapani mayat, tapi Yesus nggak bisa nikmati. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan kepingin menikmati pelayanan kita, betul? Ya, Nikodemus terlambat. Tapi ketiga orang ini memberi pelayanan yang sudah tidak berguna. Semuanya tidak berguna. Ayat 1 bilang, ayat 1 dan 2 bilang, mereka bertiga ini ya, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Itu niatan hati mereka. Membeli, uang mereka persembahkan untuk melayani Yesus. Ayat 2 bilang, pagi-pagi benar. Saya mau tanya, kalau kita bangun pagi-pagi benar, kita mengerjakan sesuatu, bukankah menurut kita yang kita kerjakan pagi-pagi benar itu adalah sesuatu yang terpenting melebihi kegiatan atau aktivitas yang lain, betul? Itu jadi prioritas kita. Ya, saya nggak tahu, mungkin prioritasnya HP lah atau yang lainnya, tapi pokoknya buka mata, ini tamu baking. Nomor satu yang di pikiran kita, itu yang kita mau lakukan, itu adalah hal yang terpenting menurut kita. Pagi-pagi benar, mereka bawa rempah-rempah yang mereka telah beli dengan harga yang mahal untuk melayani, meminyaki mayat Yesus. Tapi sampai di sana, Yesus so bangkit. Sia-sia kan? So keluar doi banyak, so bangun pagi-pagi, orang masih tidur enak, dorang so pergi di kubur, mungkin cuaca lagi dingin, ya kan, orang nggak tahu. Tapi sampai di sana, bablas, Yesus so bangkit. Pengabdian yang sia-sia. Oh pastor, kan sudah Yesus so mati, kan Yesus so bangkit, Yesus so di surga. Hei, tapi dia mau datang. Sementara kita tunggu dia datang, apa yang akan kita lakukan? Duduk diam di gereja? Ada satu orang bilang, dia datang duduk di situ terus, bahkan sudah catat DP nama. Artinya tiap minggu rajin datang, tapi nggak ada yang dibawa kepada Tuhan sebagai pelayanan. Semua orang punya potensi. Yang jadi persoalan, tidak semua orang memutuskan, yes aku mau melayani Tuhan. Saya ingat, dalam hidup saya nggak pernah cita-cita jadi lead pastor atau gembala sidang, nggak pernah. Satu waktu Pastor Melan WA, nanti kamu di minut ya gantikan Pastor Melan. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Duduk, Pastor Heri maaf. Di minut ya, karena Pastor Heri diutus ke gereja yang memang membutuhkan gembala, saya disuruh gantikan Pastor Heri. Waktu itu dikasih tahu, saya duduk diam di kamar, di kasur, nggak tahu ngomong apa. Satu sisi saya mau bilang, pastor kita ingin tahu mau gembalakan jemaat. Kong itu bekas pelayanannya Pastor Heri. Orang tahu semua toh Pastor Heri itu the best. Bagaimana mungkin Pastor Heri kong kita yang mau ganti, oh my God. Mari di satu sisi kita takut jangan itu kehendak Tuhan. Jadi saya memutuskan, yes Pastor Melan, saya akan kerjakan. Apakah saya sempurna? No. Belepotan. Penuh lumpur saya pelayanan di sana. Macam-macam. Tapi hari ini saya bersyukur saya tidak menunda.
Sering saya bilang dalam hidup saya, oh Tuhan, kalau kita masih umur rupa faith, masih banyak tanpa tak boleh pergi. Mau faith sakudu ke, mau faith mamangke ke, maksudnya umur masih muda dang toh. Wah, kita bisa lakukan yang banyak buat Tuhan. Tapi apakah berarti orang so tua sekarang tidak bisa lagi? Enggak, masih ada nafas. Yesus belum datang, jangan tunda. Bilang kiri kanan dulu, jangan tunda. Kon sekarang bilang pada diri sendiri, jangan tunda, tepuk tuh dada. Jangan tunda, hari ini layani Tuhan. Yes? Iya, pengabdian dari 3 orang wanita ini, aduh wanita kok Kang. Dari 3 wanita ini menjadi sia-sia. Saya rindu para wanita di sini juga para pria, pengabdian kita tidak menjadi sia-sia. Nah sekarang kita lihat Maria, apa yang Maria putuskan? Wah, kalau Nikodemus menjadi terlambat, yang 3 orang tadi menjadi sia-sia pelayanannya. Nah Maria, saudara Marta dan Lazarus ini pelayanannya the best. Melayani dalam ketepatan. Mengapa dia bisa begitu? Karena memang Maria memutuskan. Betul toh? Melayani perintah Tuhan, tapi Tuhan tidak paksa orang seperti robot. Dia selalu bilang, ayo nak, siapa yang mau kuutus? Ya saya bilang, here I am Lord, send me. Selalu pemberian diri. Kerelaan, bukan paksaan. Nah mari kita buka dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Maaf ya kalau banyak ayat. Kematian Yesus ajaib ya. Luar biasa. Biasanya ini khotbah di bulan Desember. Tapi kok Tuhan kasih buat kita. This is the time untuk kita melayani Tuhan. Jangan pernah tunda. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Even Yesus pun menciumnya. Tetapi, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Itu kata Yudas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus masih bisa nikmati loh pelayanannya Maria. Normalnya orang mati menurut adat Yahudi baru boleh babalsam, baru boleh minyaki. Tapi Maria melakukan itu, Yesus masih hidup. Karena dia ingin apa yang dia kerjakan buat Yesus dinikmati oleh Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara lihat di sini Yesus bela, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Artinya segala sesuatu itu ada waktunya, ada batasannya. Karena itu jangan pernah tunda. Maria dia bilang Yesus masih hidup, kita mesti minyaki dia, persiapan buat dia penguburan supaya Yesus bisa nikmati kita pelayanan. Dari mana Maria bisa memutuskan melayani dengan ketepatan dan tidak menunda? Kita buka Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta orang pertama yang menyambut Yesus. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Apa sih perkataan Yesus? Saya yakini itulah yang dilakukan Maria di Yohanes 12. Karena dia fokus dengar apa yang Yesus katakan. Dia tidak mau tunda, dia tidak mau sibuk dengan yang lain. Dia tahu inilah Yesus yang datang, kita harus benar-benar tangkap waktu ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Maaf ya, ada Tante Marta. Ini Alkitab loh ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, ada jatah kita masing-masing yang seharusnya tidak boleh diambil oleh apapun dari dalam hidup kita, yaitu kesempatan melayani Tuhan. Tapi kalau kita sendiri yang melepaskan itu, ya kan sia-sia. Marta yang buka pintu rumah, tapi kemudian Marta biarkan Yesus di situ. Padahal Yesus datang dengan kerinduan mau curhat, mau ngobrol, mau fellowship. Tapi Marta sibuk sendiri. Hari ini Yesus datang di tengah-tengah kita. Dia mau bicara, ayo nak, ayo layani pekerjaanku. Ayo, masih banyak orang butuh keselamatan. Apapun bentuk pelayananmu, ujungnya supaya banyak jiwa diselamatkan. Yesus mau curhat buat kita. Dan sudah 4 minggu isi hati Tuhan dicurahkan. Melalui Pastor Melan, melalui Pastor Ramli, Pastor Iren, dan Pastor Paski. Sudah diberitahu isi hati Tuhan. Ayo sekarang waktunya melayani. Jangan pernah menunda. Waktu saya baca ini, saya cuma tahu bahwa Maria memilih yang terbaik. Dan orang banyak bilang bahwa Marta itu sibuk baking makanan. Di Yohanes 12 dia sibuk melayani. Jadi katanya di Marta ini karena Yesus datang pagi-pagi. Kalau kita mundur ke atas ya. Itu pagi-pagi Yesus bertandang ke rumah mereka di Betania. Karena Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem untuk menyerahkan diri disalibkan. Jadi karena belum sarapan, jadi Marta masak gitu ya buat Yesus. Tapi Marta lupa bahwa seleranya Yesus. Apa seleranya Yesus? Dalam Yohanes dia bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang harus diselesaikan? Yaitu menuju salib, mati buat tebus dosa seluruh manusia. Itu yang harus Yesus selesaikan. Dan itu merupakan makanannya Yesus. Dia bilang, aku gak butuh makanan yang lain. Inilah makananku. Aku harus menyelesaikan tugas yang Bapa berikan. Kalau itu penting buat Yesus, mengapa itu tidak penting buat kita? Mengapa memberitakan Injil tidak penting buat kita? Siapa kita? Kalau engkau hari ini masih dikasih kesempatan melayani Tuhan, ayo jangan pernah menunda. Jangan sampai kita masuk seperti di bagiannya Nikodemus, terlambat biar semua orang kasih. Atau kita masuk di kelompok yang 3 perempuan tadi, menjadi sia-sia, pengabdian yang tidak berguna lagi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, lakukan. Buatlah keputusan yang bijak. Saya tutup dengan kesaksian saya. Beberapa waktu lalu saya masuk rumah sakit. Bapak Ibu Saudara tahu saya karena satu penyakit lah ya. Jadi Selasa malam masih pelayanan di Bitung bersama Pastor Gloria, Pastor Gloria. Sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Rabu pagi saya sudah packing semuanya untuk ikut nyusul ke camp. Saya sakit. Sakitnya itu sampai menggigil begitu rupa. Dan saya mengerti di dalam saya bahwa tubuh saya tidak kuat menanggung sakit ini. Tapi saya acukan. Karena saya sudah janji sama teman-teman Next Gen Minute, nanti saya nyusul ya. Kemudian saya sudah janji sama Kak Eva, sama tim konsumsi, saya nanti nyusul. Jadi saya mau bayar janji saya. Di tengah perjalanan bersama Pastor Roland, di ring road saya semakin menggigil, semakin tersiksa. Dan saya bilang, Pastor Roland bawa saya ke
rumah sakit Advent. Maka jadilah saya di sana, masuk di rumah sakit Advent. Tahu Bapak Ibu Saudara, setelah mereka pergi, saya masuk kamar, saya duduk, saya kecewa. Saya sedih, agak marah sedikit. Tuhan, kenapa kita rupa orang asing di sini? Saya kepingin di sana Tuhan, menikmati yang sudah kita kerjakan. Walaupun dikonsumsi paling banyak bekerja Kak Eva. Saya merasa wow ini yang saya kerjakan. Ada rasa bangga gitu loh. Dan saya pingin menikmati itu. Tapi terdampar campnya di rumah sakit Advent. Sudah situ sendirian gak ada yang kunjungi. Wah semua pastoral gak ada yang datang. Jemaat-jemaat juga gak ada waktu itu ya. Tapi walaupun pada akhirnya ada yang datang. Mulailah saya baperan. Ngana kalau orang lain saking anak kunjungi taruh tengah malam. Gak peduli naik ojek dan segalanya pergi kunjungan. Sekarang narasa ngana sendiri. Baper mulai merasa melo-melo hati saya. Tapi saya terus dan bilang Tuhan bagaimana ini. Sudah cek di UGD, udah cek semua hasilnya bersih. Wah enggak ada sakit yang sebabkan saya masuk bersih. Sampai 2 kali dicek sama dokter lab maupun USG. Semuanya bersih. Sampai saya kemudian ada satu dari Minut juga 4 ibu datang berkunjung. Bapak Ibu Saudara kalau Anda sakit orang berkunjung apa harapan Anda? Semangat nih. Orang tetap mendoakan. Kata-kata yang membangkitkan semangat bukan? Tapi yang kunjungi saya enggak begitu. Serasa pastor, jago kok, begitu noh. Rasa sekarang, wah kayak halilintar masuk ke saya. Aduh Tuhan, aduh ini salah utus orang Tuhan nih kunjungin kita. Tapi saya senyum-senyum saya, enggak mungkin toh pastor mau marah-marah, enggak boleh lah. Walaupun di dalam sini, aduh utus ke orang yang lain gitu ya. Wah ini nyana ada shalom langsung masuk buka tirai. Serasa pastor. Waduh mereka pulang. Saya bilang oh Tuhan sebenarnya apa sih maksud kejadian ini. Dan Tuhan ingatkan Marta. Dia selalu interupsi Maria. Tapi Maria tidak baperan. Dia fokus kepada Yesus. Dia melayani Yesus dengan kesungguhan. Dia gak peduli. Marta bilang Tuhan Yesus engkau tidak peduli kalau saudaraku ini tidak menolong aku. Dengan kata lain Tuhan Yesus stop baca cerita. Dia jadi malas karena Tuhan Yesus loh. Tapi Marta gak peduli, Maria gak peduli. Dia gak baperan. Dia tahu sekarang waktunya untuk dengarkan Yesus. Tidak ada waktu buat mengasihani diri sendiri. Setelah Tuhan ajar ini, Tuhan ajari saya juga tentang Keluaran 17. Ini yang terakhir. Tentang peperangan melawan orang Amalek. Ini yang terakhir, kita buka bersama ya. Supaya Bapak Ibu Saudara mengikuti saya dengan itu. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, tapi kita tidak akan baca semua. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini yang terakhir yang Tuhan ajarkan kepada saya di rumah sakit Advent. Dia bilang begini, ini peristiwa pertama kali orang Israel berperang. Waktu mereka hadapi laut Teberau, pasukan Mesir datang. Musa bilang begini, badiri jongoni, badiam jo. Peperangan ini milik Tuhan. Nanti Tuhan yang perang ganti kamu. Betul kan?
Tuhan yang bikin Mesir habis. Tapi di sini tidak lagi begitu. Musa bilang, hei Yosua, pilihlah orang-orang, keluar berperang. Maksudnya apa? Kata pilih bukan berarti tidak ada yang tak pilih. Artinya tempatkan semua orang pada posisinya. Orang Amalek besar di padang gurun. Orang Amalek itu bangsa nomaden. Dorang hidup kalau dorang merampok dan membunuh. Dorang jadi kuat karena itu dorang tindas tuh orang-orang lain yang datang atau suku-suku lain. Bukankah generasi sekarang sedang mengalami itu Bapak Ibu Saudara? Dikatakan lalu datanglah, enggak diundang, dorang datang. Tapi kemudian Musa bilang pilihlah orang-orang bagi kita dan keluarlah berperang. Musa ingin semua orang ditempatkan pada posisinya sesuai potensinya dan bekerja bersama-sama, berperang bersama-sama supaya menang atas Amalek. Dari yang tua sampai yang kecil. Musa, Harun dan Hur di bagian angkat tangan, di bagian topang tangan, Yosua pimpin yang lain berperang. Tidak ada yang nganggur. Demikian gereja kita. Kalau di antara kita nggak ada yang nganggur, betapa kita akan selalu mengalami kemenangan. Kemenangan atas semua yang iblis tawarkan hari-hari ini. Kehancuran demi kehancuran keluarga, masalah stres karena keuangan, dan sebagainya. Iblis nggak pernah istirahat. Dan dia akan serang gereja, entah kita siap atau tidak. Tapi hari ini, Tuhan bilang bangkit, ayo bangkit. Kamu punya potensi masing-masing. Tempatkan dirimu pada posisi yang semestinya. Keluarkan semua potensimu. Karena ketika semua generasi, bukankah kita gereja yang selalu mendengungkan, kita pelayan yang multi generasi. Lihat di sini, multi generasi. Gak ada yang nganggur. Ini pertama kali mereka perang. Mereka enggak nangis-nangis, enggak baperan. Aduh Musa, orang enggak pernah latihan loh perang. Musa, kita nintok pegang tombak, kita enggak tahu pegang ini. Kita cuma tahu minta sama Tuhan. Enggak ada waktu kata Musa. Keluar dan perang. Aku juga akan berdiri mengangkat tongkat Tuhan. Hari ini jangan menunda. Jangan buat dirimu pengangguran. Ya kan? Wah, jangan tegang dong, jangan marahin saya. Saya cuma sampaikan firman kok. Tapi ini yang saya pelajari. Tuhan bilang, kasih tahu. Semua orang kalau masih duduk manis di sini, masih tarik nafas, masih boleh make upan, masih dikasih waktu buat pelayanan. Buat keputusan yang bijak. Mari tundukkan kepala.